kok enggak kemana-mana. Tapi emang bener loh Ustadz, kalau aku mungkin belum punya, maksudnya belum lahir anaknya ya sama suami. Jadi kayaknya kalau di rumah kayak honeymoon gitu, di rumah mulu berdua gitu kan kayak honeymoon kan. Cie. Tapi kalau misalkan kalau Ustadz udah punya anak kan jadi kayak liburan, holiday Betul. gitu. Dan bener sih anak, ya, istri, harta itu bisa jadi fitnah kalau Betul. kita nggak bener-bener menjaga dan benar-benar menempatkannya dengan baik gitu. Ya. Jadi ini saatnya memperbaiki hubungan ya, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi mau belajar bersama dengan Ustadz Maulana. Iya, Masya Allah. Sehat Tabarakallah. Ustadz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ustadz berbicara tentang seorang muslim, kewajibannya adalah mendirikan sholat 5 waktu. Ya, Apalagi kalau jamaah kan insya Allah silaturahmi jadi lebih baik. Pahala juga jadi lebih bertambah. Tapi untuk keadaan saat ini sebagai muslim yang baik nih, kita harus bisa mendukung pemerintah dalam memutuskan penularan COVID-19 dengan sholat berjamaah di rumah. salat berjamaah di rumah. Untuk saat ini, untuk keadaan urgent seperti ini gitu. Nah gimana sih Ustadz keutamaannya kalau kita sebagai keluarga menjaga sholat jamaah di rumah untuk saat ini ya, Iya. jamaah di rumah. Dan bener gak sih gak boleh banget loh sholat subuh kalau misalkan mataharinya udah tinggi atau enggak kita sholat asar kalau mataharinya udah tenggelam. Karena kadang-kadang kalau di rumah sekarang kerjanya makan tidur. Jadi kelewatan kadang-kadang, kalau udah kelewatan gimana tuh Ustadz tuh, mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering-sering kita mengucapkan salam supaya kita mendapatkan keselamatan semua. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Auzubikallimatillahi tammat min syarri ma halak. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Semoga hari ini kita mendapatkan perlindungan di tanggal 28 Rajab hari ini. Luar biasa keberkahan kita raih karena Rajab adalah bulannya Allah, Sa'ban bulannya Nabi, dan Ramadan bulannya umatnya Nabi. Dan ketahuilah atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin. Dan ketahuilah majelis ulama juga sudah memfatwakan untuk salat berjamaah di rumah, ibadah di rumah. Kalau pemerintah ibadah, belajar dan bekerja di rumah. Berkaitan dengan salat berjamaah, terima kasih. Salat berjamaah itu lebih dari satu sudah cukup. Artinya 2 sudah cukup. Itu sudah berjamaah. Kalau berbicara tentang keistimewaan salat berjamaah begitu banyak. Kenapa dikatakan 27 derajat? Ada yang menyebutkan dalam satu kitab memang 27 kemuliaannya. Nah, 27 pahalanya, faedahnya. Ketahuilah ketika kita salat berjamaah menjadi syiar bagi masyarakat. Berarti syiar bagaimana kita memperkenalkan agama terhadap anak-anak kita lewat salat berjamaah. Ketika kita salat berjamaah di rumah, sini salat nak salat. Itu enak banget karena kenapa? Kita bisa kalau memang udah besar kayak Ustaz Sam, sekeluarga udah besar-besar, bisa bergantian jadi imam. Nah, bisa bergantian jadi imam, jadi enak. Disinilah bahkan memperkuat kekeluargaan kita. Kalau uhuwah Islamiyah berarti persaudaraan sesama muslim itu luar biasa. Berkuatnya ketika kita salat berjamaah. Karena di sini terbentuk masyarakat Islami ketika berjalannya salat berjamaah. Kan di dalam salat berjamaah ada menanti, ada menunggu, ada kesabaran. Jadi kita menunggu gelar sejadah, tidak usah jauh-jauh. Di Islam itu indah, alhamdulillah sebelum kita live itu senantiasa kita 5 menit sebelumnya kita sudah gelar sejadah. Terus kita jadikan tempat menunggu, ruang tunggu dijadikan jadi musala. Jadi kita bersalat berjamaah. Itu di situ silaturahminya luar biasa. Ini mungkin yang bikin kita kangen ya. Karena hari ini kita live, mungkin besok dan beberapa hari mendatang kita mungkin siarannya mungkin nonton kembali ya. Sedih ya. Apalagi memperluas silaturahmi. Mohon maaf, bukan saja antar saudara, antar suami istri, tapi bahkan semua isi keluarga. Di situ bukan saja keluarga, artinya orang tua dan anak, bukan saja, tapi ada orang-orang yang bekerja di rumah kita. Apalagi selalu mempersiapkan perbedaan, karena tidak semua mungkin sama ya. Mohon maaf, baik itu merupakan sifatnya, ada yang telat, ada yang ini loh, lama. Aku gantian aja deh, kan memang seperti itu. Dan merasakan kesetaraan dan mohon maaf sarana untuk mendisiplinkan diri. Ketika kita salat berjamaah, otomatis salatnya pasti tepat waktu.
Bahkan ada lebih hebat lagi, menunggu waktu. Persiapan untuk sama-sama. Dan ketahuilah maka sebanyak tadi sudah diingatkan, kadangkala kita sudah di rumah justru bablas, ketiduran, santai, sehingga salatnya bablas. Bagaimana dengan salat subuh yang kepagian, telat sampai pagi. Karena memang ada 3 waktu, ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam, dan ketika matahari di tengah-tengah. Kecuali kalau orang ketiduran. Orang yang ketiduran, maka salatnya di saat dia terbangun. Iya itu. Jadi nggak apa-apa tapi jangan dibiasain. Iya, jangan tiap hari juga. Jangan tiap hari juga, sebenarnya ada toleransinya Iya. tapi jangan jadi diambil keenakan gitu ya Iya. Ustadz ya. Baik, jadi artinya boleh Iya. dan sholat berjamaah itu menjadi apa ya, kita jadi makin deket gitu Makin sama dekat, makin akrab, keluarga. makin Masya kan di Allah. situ luar. Cuma tetap gini ya. Iya, tetap Tadi harus perasaan jaga-jaga. sedih banget. Sudah salat berjamaah pada berdiri semua, tidak ada salam-salam. Gak ada. Makanya Salam. salam namaste. Nah, iya, salam dari hati ya, Iya, Masya iya. Allah. Terima kasih jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah sekarang kita mau belajar sama Ustadz milenials kita nih, Ustadz Syam. Siap Kak milenial. Kakak milenial.